Terus balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga Pengu teman-teman ya. Setelah kemarin itu kita bahas untuk meme coin ya. Ada Alpaca, Baby Doge dan juga Trump. Kemudian sebelumnya lagi itu ada Bitcoin dan Bong, XRP dan juga Sui teman-teman. Jadi kita lihat dulu untuk market per hari ini. Fair and Greed juga berada di level 51, kan sedikit turun ya. Kemarin itu di 53, 54, sekarang di 51, which is masih di area netral. Market cap ada mengalami kenaikan sedikit, Bitcoinnya pun ada mengalami kenaikan 1%-an ya, 95.000 ke area 95.400-an, 95.500-an dolar. Minimal untuk altcoinnya ada yang balik sideways dan beberapa ada juga yang masih lawan arus teman-teman, atau melanjutkan penguatannya. Salah satunya itu XRP ya, karena good news ya, dia masih mendapatkan money flow sehingga lumayan naiknya, walaupun belum pumping gimana gitu ya, cuman bertahap naiknya. Dan sedikit reminder untuk news event di minggu ini ya teman-teman, di sini ada CB Consumer Confidence sama Josh Job Opening, ini tanggal 29 April ya, tentu ini di jam 9 malam teman-teman. Kemudian di tanggal 30-nya ada ADP, GDP juga ya, mulai dari jam 7.15. Kemudian di tanggal 1 Mei ini ada Initial Jobless Claim sama ISM Manufacturing, ini mulai dari jam setengah 8 sampai jam 9. Dan di tanggal 2 Mei-nya itu ada beberapa news event juga, ini serentak jam setengah 8 malam. Jadi bisa di prepare ya, dari tanggal 29, 30, tanggal 1, tanggal 2 ini ada news event yang cukup padat gitu ya. Kemudian kita lihat dulu untuk Bitcoin. Nah sekarang per saya bikin video ini lagi mengalami kenaikan nih teman-teman, untuk di 95.500-an dolar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang secara daily-nya overall dia cuma sideways doang nih teman-teman, sideways doang. Sempat adanya koreksi tipis banget teman-teman ya, ke 92.800-an nih tuh, tipis kemarin-kemarin nih kan. Tadi pagi closing merah ya di 93.700-an, kemudian adanya lanjutan penurunan ya tadi pagi, kemudian per saat ini adanya rebound balik gitu. Jadi overall dia masih sideways di sekitar 93 sampai 95.000 dolar ya, sideways-nya masih di sini-sini aja. Oke. Dan sama seperti pembahasan sebelum-sebelumnya, walaupun dia naiknya udah korektif ya, nggak menutup kemungkinan untuk dia nanti terjadi kayak gini nih, naik korektif nggak lama dia masih lanjut pumping ya. Padahal kan biasa kita expect oke, seperti ini, naik korektif nggak lama dia koreksi gitu kan. Di sini juga naik korektif nggak lama akhirnya dia koreksi teman-teman. Nah kayak gini juga naik korektif nggak lama dia koreksi ya, cuman nggak menutup kemungkinan ada case-case spesial kayak gini kalau memang kita didukung dengan narasi yang kuat, dengan mungkin news event juga yang bagus gitu ya, mungkin juga perang dagang yang segera usai ya, bisa aja nanti ini tercipta lagi nih teman-teman. Yang biasanya Mei itu merah malah Mei itu menghijau ya, masih adanya chance nggak? Masih teman-teman ya, sembari kita update hari demi hari, minggu demi minggu teman-teman ya. Jadi so far kalau misalkan melihat seperti ini ya, dia masih melanjutkan penguatan. Next target ya kita akan melihat di 95.800 sampai di 100.000 dolar. Dia akan testing di area situ. Apakah di situ mendapatkan rejection strong, atau akhirnya kita malah mendapatkan rejection tapi rejectionnya pun bertahap gini teman-teman ya, tidak terlalu strong. Akhirnya dia untuk lanjut naik lagi tembus di atas 100.000. Bisa nggak kayak gini? Bisa teman-teman ya. Jadi yang paling penting untuk posisi saat ini, balik lagi, kalau memang dari area sini kita tidak mendapatkan retracement seperti yang kita harapkan gitu kan, oke dia retest dulu nih gitu kan, karena dia udah overextend terhadap MA21 nya, ya udah nggak apa-apa, tinggal di follow up aja, maintain posisi yang sudah ada ya. Bukan berarti di sini kamu paksa masuk lagi dengan porsi yang lebih gede, akhirnya ketika koreksi itu datang kamu nggak siap ya, alhasil nyangkut ya. Lebih baik sabar aja. Dan makanya kenapa selalu saya bilang ketika adanya momen koreksi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, buat yang masih bertahan di market, buat yang masih percaya. Kalau memang teman-teman udah nggak ada keyakinan di market, udah nggak percaya, udah capek, mau leave gitu. Tapi jangan ketika udah hijau, kemarin merah kamu leave, hijau kamu balik lagi beli lagi di atas gitu kan, ini sayang guys ya. Mendingan kalau misalkan kamu leave ya, kamu out market ya udah out gitu ya, jangan out waktu merah pas hijau malah tertarik masuk lagi ya, nggak kayak gitu konsepnya, kebalik teman-teman ya. Jadi overall kita melihat dia masih sideways ya, dan buyersnya itu masih ada ya. Ini kelihatan banget di sini buyersnya itu masih ada teman-teman. Kalau memang buyersnya tidak sekuat itu, alhasil mungkin kita akan mendekati MA21 setidaknya. Tapi kan di sini malah adanya rebound balik gitu kan teman-teman. Dan ya hopefully lah secepatnya Bitcoin balik lagi ke 100.000, walaupun nanti pergerakan altcoinnya ini masih ketahan loh, karena Bitcoin Dominance yang nanti kan kita bahas juga.
Nah, untuk secara hourly gimana? Nah, ini 4 jamnya sebenarnya kan dia ini tadi ya per hari ini nih, sempat bikin tail candle sampai di 92.700-an dolar. Ya, ini turun di weekend. Ya, memang kemarin kita lihat ya adanya bearish divergence. Dia turun, tapi ya balik lagi, tidak semerta-merta bearish divergence itu turun signifikan. Ya, dia cuma dites aja nih ke area tahanan atau support di 92.800-an, 93.200-an dolar, di range ini aja tuh. Dia nge-fill area itu, ya nggak sampai area bawahnya, nggak sampai di bawah di fill. Kemudian ya so far udah adanya reaksi pemantulan, teman-teman. Berarti kan reaksinya ataupun momentumnya itu masih cukup strong. Ya, tinggal kita lihat aja follow up-nya apakah sebaik itu atau tidak, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat secara line chart juga, yes, tuh. Kalau kita lihat secara line chart, koreksinya cuma retest di EMA 21 aja nih. Time frame 4 jam. Ya, terakhir kali di retest itu pada 20 April nih. Kemudian ini di retest lagi. Ya, teman-teman, kemarin atau hari ini juga nih. Kemudian so far udah mengalami rebound lagi, dan ya seperti ini untuk dia bisa semoga di follow up dengan baik momentumnya untuk run up ke area yang lebih atas lagi, teman-teman. Ya, jadi sama seperti pembahasan yang kemarin saya sampaikan, walaupun adanya bearish divergence, ya, bukan artinya ya di sini langsung drop ancur kayak gini. Ya, kan biasa ada yang bilang ancur lah, dam dan sebagainya. Enggak juga, teman-teman, tergantung. Ya, kalau memang momentumnya itu strong, sekuat itu, ya secara lancar mungkin dia akan testing di EMA 21, tapi secara candlestick mungkin dia akan bikin wick untuk testing ke area support atau tahanan terdekat aja before mengalami pemantulan. Dan so far sih reactionnya masih cukup oke ya, tuh cukup oke, teman-teman. Ya, tinggal kita lihat nanti ataupun besok closingnya di mana untuk secara daily. Tapi ya overall untuk si Bitcoin masih cukup oke, tinggal kita follow up aja. Ya, belum adanya retracement, belum adanya koreksi, ya udah nggak usah dipaksakan masuk, nggak apa-apa. Bitcoin dominance gimana? Nah, untuk Bitcoin dominance masih sama nih, teman-teman ya. Karena di sini ya kita lihat ya 1 2 3 bullish candle pada 20, 21, 22 April, kemudian semenjak 23 April sampai per hari ini memang adanya koreksi atau red candle, tapi kan tipis-tipis nih, teman. Ya, jadi kalau misalkan melihat momentum kayak gini, ya secara momentum pun kita bisa lihat lebih melandai, dan ini adanya opportunity atau chance lah untuk Bitcoin dominance, malah dia rebound kembali, pumping lagi, yang ngetes next area target, teman-teman, di 65%-an, ya 65,2, 65,3, ya something sekitar area itu. Jadi perlu sekali diantisipasi, ya, karena kita belum melihat dia patah trend. Di sini masih bullish di atas EMA 21, clear direction ya, teman-teman. Sebelum nanti kita lihat malah di sini udah mulai patah nih. Nah, sampai kayak gini. Nah, ini baru kita lihat oke adanya transisi untuk balik bearish untuk Bitcoin dominance. Tapi selama ini belum terjadi, ya udah kita follow up aja. Ini masih bullish, teman-teman. Kalau kita lihat hourly-nya gimana? Yang 4 jamnya memang kita bisa lihat ya bertahap, guys. Tuh, bertahap koreksi, tapi ya koreksi pun di sini kita bisa lihat juga ya. Di dalam sebuah range channel, teman-teman, tuh. Ya, korektif banget, korektif sekali, teman-teman. Jadi memang berarti mayoritas money flow masih lebih berat ke arah Bitcoin ketimbang altcoinnya. Ya, sampai kita lihat patah tren atau ya setidaknya dia breakout dulu lah, ngepam dulu sekalian gitu. Jangan dikasih nanggung-nanggung. Sampai sudah maksimalnya baru mungkin adanya rejection dan altcoinnya baru bisa party ya. Pengu, ya ini Pengu juga ini masih ada coret-coretan aja. Waktu itu sering banget saya bahas ya pada Desember 2024. Ya, ini masih sering saya bahas. Dan waktu itu saya juga udah warning ya ke teman-teman untuk antisipasi nanti adanya koreksi, karena yang mengingat semua altcoin semua meme coin yang listing di toko kuning itu nantinya akan turun sekitar di atas 75 sampai 90%-an. Dan kalau kita ukur dari ATH-nya, teman-teman, sampai ke low point-nya ini udah turun 94,78% tuh. Ya, 90% up tuh ya. Jadi memang udah hit area target koreksi maksimalnya. Nah, untuk secara weekly sendiri setelah dia adanya turun signifikan, somehow momentumnya kita bisa lihat ya. Yang tadinya itu strong kayak gini, somehow mulai mengalami pelambatan ya, momentum kita bisa lihat clear banget. Kemudian closing weekly ya tadi pagi ini juga strong banget untuk Pengu, yang menandakan oke, di sini buying power udah balik lagi, teman-teman. Ya, udah cukup oke sebenarnya untuk Pengu secara weekly-nya. Nah, kita turun sedikit ke area daily-nya. Di sini kita bisa lihat juga, sebentar pakai rectangle ya. Oke ya. Di sini teman-teman bisa pantau sebenarnya areanya itu cukup lebar ya. Ini untuk area yang lebih atas.
Lalu untuk area yang sekarang lagi di testing itu di area sini. Jadi ini ada dua range area yang bisa diperhatikan sekali lagi ya untuk yang nanyain Pengu. Sebentar, kita coba adjust ya teman-teman. Oke. Ini di 0,013 sampai 0,01404 dolar ya. Ini area box merah pertama. Ya, jadi perlu sekali diantisipasi sekali lagi kalau memang dia nggak mampu break dari area sini setelah tren positifnya cukup oke, dia ngepump kayak gini ya, mungkin kita akan memasuki fase koreksinya dulu gitu. Mungkin dia retracement dulu di sini before dia going up lagi ngejar next area target di 0,0155 sampai 0,01706 dolar. Ya, teman-teman, mungkin ini yang bisa dipantau untuk yang nanyain Pengu. Kalau memang area ini belum mampu di break sama Pengu. Karena kita lihat ya, ini satu candle bikin wick ya atau tail, kemudian secara daily nextnya lagi teman-teman ini sempat nge-spike, kemudian sekarang posisinya lagi ketekan ke bawah. Karena kita lihat juga Bitcoinnya sekarang lagi pumping, kemudian Bitcoin dominance ini masih adanya peluang untuk dia run up lagi. Ya sebenarnya untuk altcoin lagi kurang begitu bagus teman-teman. Ya perlu sekali diantisipasi kalau misalkan nanti Bitcoinnya malah turun sedikit, Bitcoin dominance malah balik ngepump, wah altcoin bisa balik merah lagi teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu yang perlu diperhatikan untuk altcoin ya, salah satunya ini Pengu ya. Walaupun ya kita bisa lihat di sini, ini high sebelumnya ini udah mampu di take out ya. Ini juga udah mampu di take out. Ya, ini bahkan beberapa area high-nya ini udah mampu di take out gitu, menandakan oke, ini cukup bisa dibilang cukup strong ya untuk buyersnya. Tinggal kita melihat nanti waktu dia koreksinya seperti apa. Nah, kalau kita gunakan untuk Fibo ya dari internalnya ya ke high terakhir, maka kita bisa gunakan nih 0,5 0,6. Ini menjadi area yang bisa sekali divisit atau direvisit kembali sama Pengu. Ya, ini di sekitar 0,00916 sampai di 0,008 dolar, teman-teman. Ya, ini menjadi area yang bisa sekali diperhatikan, plus di sini menjadi resisten sebelumnya. Ya. Kalaupun dia nggak nyampe bawah sana, kita bisa tambahkan satu lagi 0,3. Nah, 0,3 ini adanya confluence lagi. Ya, kalau kita tambahkan seperti ini ada area imbalance ya secara daily time frame. Ini saya tambahin dengan box warna putih ya, ini di 0,01 sampai 0,01183 dolar. Ya, ini menjadi next areanya terdekat. Jadi kalau misalkan dia ngefill aja udah dapat reaksi, ya semoga bisa di follow up dengan baik gitu. Kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ya. Dan kalau kita bahas untuk hourly-nya, ya hourly-nya kita bisa lihat seperti ini. Yap. Ya, dia juga udah masuk di extremely overbought juga ya, teman-teman. Kemudian dari secara RSI dan juga price action, di sini juga adanya bearish divergence. Tapi ingat, bukan berarti dia pasti dump parah. Bisa aja memang dia akan testing dulu ke area-area terdekat sebelum dia lanjut naik lagi, teman. Kalau memang momentumnya se-strong itu dan area terdekatnya pun kita lihat ya di sini, kalau time frame 4 jam bersinggungan langsung dengan EMA21. Jadi memang di Fibo 0,3 tadi EMA21 itu menjadi confluence of support. Plus juga di situ kalau kita lihat adalah area imbalance secara daily time frame. Ya, ini sekali lagi bisa dipantau kalau memang nanti akhirnya mendapatkan koreksi. Palingan itu teman-teman yang bisa saya update untuk Pengu, Bitcoin dominance dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk ke next video. Sampai